يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحترم قط طه مطلقا أبدا ومتى ساب أصلا في مدى الزمن منه دواب فلم تغرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه حسن بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أصل الموت منه في علاني وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن كتفه قد أنبت قوما إذا جلسوا عند الولادة سبع ذهب مخططا هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وشرك ومن لعن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wa intifa'a wa ifadata wa istifada wa rasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa tiladata ala al-khair ibtiqa'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi لا عادة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وصحابته أجمعين ولا تابعين ولا تابعين من بإحسان إلى يوم الدين خصوصا مصنف هذا الكتاب الشيخ عبد الله بن موسى بن طاهر العلوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأصوله وفروعه ومن جميع من سلسلاته والله أعلم بأسمه وأمكنته بأن الله تعالى يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعنانية الفتوح والرسول والبلوغ والصلاة الجسد والروح وتوبة النصوح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه سنة ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah pengajian Sabtu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap jamaah Masjid Al-Mudatsir. Baik, kita lanjut materi kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq halaman 16. Halaman 16 baris ke-6 dari bawah 1 2 3 4 5 6. Setelah titik tengah-tengah wa yajibu ijalatun najasin lam yu'fa anhu, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa yajibu dan wajib izalatun najasin, menghilangkan najis, lam yu'fa anhu, yang itu tidak dimaafkan dari najis, bi izalatil aini, dengan menghilangkan
benda itu najis atau zatnya min ta'min wa launin wa rihin bil ma'il mutahhir, dari rasa, warna dan bau, bil ma'il mutahhir dengan air yang suci, wal hukmiyati, dan adapun najis hukmiyah bijaril ma'i alaiha, dengan dialiri air alaiha pada itu najis hukmi, wal kalbiyatu, dan anjing digosliha sab'an, dengan dibasuhnya 7 kali, ihdahunna, salah satu dari 7, mamzuzatun, dicampuri biturabi, dengan tanah, wal muzilatul lil aini, dan menghilangkan itu najis aini, wa in ta'addadat wahidatun, sekalipun bilangan itu banyak, tapi jatuhnya sekalipun itu 1 kali, prakteknya beberapa kali hitungannya gitu. Wa yustaratu, dan disyaratkan wurudul ma'i, itu kalau adanya air disiram, diairi, in kana qalilan, sekalipun airnya sedikit. Faslun, ini satu pasal. Wa min syuruti sholati, dan daripada syarat sholat, istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Ini saya baca aja, kalau nanti materinya itu masih ada, jadi tinggal diterusin. Wa dukhulul waqti, masuk waktu. Wal islamu, Islam. Wa tamyiz, orang yang tamyiz, sudah membedakan antara yang benar, yang buruk. Wal ilmu bi fardiyatiha, dan mengetahui akan kefarduannya. Wa an la ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan, dan hendaknya dia tidak meyakini fardhon, suatu kefarduan, min furudiha, dari segala fardunya sholat, sunnatan, menjadi sunnah, menjadi sunnah. Dah sampai situ. Jadi jamaah sekalian hadirin, kita melanjutkan materi kemarin tentang yaitu syarat sahnya sholat, yaitu menghilangkan najis. Nah, sekarang kita masuk pada selanjutnya, wajibu, dan wajib izalatu najasin, menghilangkan najis, layu fa'anhu, yang mana najisnya tidak dimaafin. Kemarin udah kita bahas mana najis yang dia najis tapi dimaafin, sama najis yang tidak dimaafkan. Nah, kalau najis yang itu najis tapi dia dimaafkan, maka dia terhitung suci walaupun dia najis. Sudah kita bahas tuh kemarin. Nah, sekarang kita masuk pada lam yu'fa'anhu, yang tidak dimaafkan, maka wajib dia menghilangkan najisnya. Dengan apa? 2 perkara. 1 dengan namanya aini, 2 namanya hukmi. Najis aini adalah yang najis yang tampak, yang kelihatan. Sedangkan najis hukmi adalah najis yang tidak kelihatan. Najisnya udah, bendanya udah nggak ada, tapi najisnya masih ada, wajib dihilangkan. Begitu. Kalau najis aini itu bisa dilihat dari 3 perkara yang sudah kita bahas, yaitu dengan bau, rasa, dan warna. Wajib hilangin tuh 3 itu. Jadi indikatornya bahwa adanya najis, bau, rasa, dan warna. Baik, sekarang kalau kita najis aini, misalnya air kencing, ya, air kencing, dia masuk ke dalam kamar mandi, bau pesing, berarti ada najisnya nggak tuh? Nah, kelihatan dia dengan apa? Bau. Dia tidak berbau, tapi kelihatan ada kotoran di
di situ, berarti dia najis. Tidak secara bau, tapi secara warna misalnya, atau secara kelihatan di situ. Nah, itu namanya najis aini. Nah, najis aini itu apalagi, maka dia wajib dihilangkan. Dihilangkan. Sekarang najis hukmi, najisnya nggak kelihatan, tapi ada. Contoh, misal air kencing di keramik, kencing dia, dibersihin bukan pakai air tapi pakai tisu. Apa namanya, dilap di situ, kering dia karena udah kita dipoles pakai tisu. Masih ada nggak najisnya? Namanya najis hukmi. Namanya najis hukmi. Ada, masih najisnya di situ. Masih ada di situ. Lagi misalnya, ada kotoran kucing di masjid di belakang, itu merebut, dia siram aja seember, semua disiram, ya kebawa sama kotoran kucingnya, jadi najis dong semuanya. Iya kan? Caranya gimana? Mana kotorannya? Aininya tuh di situ. Misalnya tai kotor apa nih? Kotoran. Ambil tisu, kalau nggak karton atau apa ya, dua buang. Setelah dibuang, itu kan masih ada. Pakai tisu misalnya. Buang lagi sampai betul-betul aininya, najisnya hilang, kelihatan. Nah, ini masih hukmi nih. Nah, wal hukmiyati bijar dirmai alaiha, maka najis hukmi itu cukup dialiri air padanya. Maka setelah bersih baru dia ambil itu kanebo ataupun apa, baru dilap. Kalau misalnya dia jauh dari mana-mana, cukup disiram aja. Misal kalau dekat ke air got atau kemana, baru dipel gitu. Jangan air kencing anak di rumah dipel pakai kain pel, ya najis semua. Nah, najis semua jadinya dipel. Mana embernya kayak ember tukang bakso setengah, ya, dukungin itu semuanya. Makanya saya tidak rekomendasi kalau pel begitu di lantai yang mana kita sering pakai suci, kecuali yang nggak sering dipakai suci ya, di mana itu namanya, di luar, di teras. Tapi kalau di dalam rumah, ya usahakan harus yang air mengalir. Kita kuatin, ini takut ada najis, apa kotoran cicak dan semuanya. Caranya gimana ibu-ibu? Itu ember yang setengah itu kan ditaruhin pewangi, itu apa namanya sih, merek karbol atau apalah gitu ya. Nah, itu pakainya dulu seperti biasa. Ini cara saya pakai. Kemudian kan ada air mengalir. Nah, itu si pelan itu ya dibersihin pakai itu air mengalir. Nah, setelah itu masukkan ke dalam itu yang isinya karbol atau apa, baru dicelupin lagi, baru diperas. Setelah itu ngepel, beres. Jangan dicemplungin ke situ dong. Ntar yang di sini masuk ke situ najisnya. Terus gimana? Cuci di keran, bilas, masukin lagi. Itu namanya apik. Jangan setengah ember dipakai buat satu rumah. Itu namanya ya takut buang air apa gimana? Cuma hanya membersihkan debu aja yang ada di situ. Jadi kita takutnya najis kemana-mana, kecuali memang hanya sekedar debu, tapi nggak apa-apa. Takutnya khawatir najis. Nah, itu namanya najis aini dan najis hukmi. Dari kelihatan najisnya, tapi masih menempel najis hukmi kalau nggak pakai air. Kecuali langsung najis aini langsung aja disiram, ya hukmi hilang. Kayak misal di kamar mandi kita kencing, ya, kemudian disiram dong, kita cebok, kemudian kita siram, ya selesai. Pak Ustaz mau nanya, kalau seandainya kalau kita udah siram tapi masih ada najisnya bagaimana? Tidak boleh, maka harus hilang dari sisi bau, rasa, dan warna.
nggak bisa hilang. Kata ulama salah satu dari 3 nggak boleh ada 2 yang menempel. Apa? Yaitu rasa dan bau. Kalau warna dimaafkan. Nah, sekali lagi, kalau udah kita bersihin dengan cara susah payah, kalau kata sekarang sudah effort, sudah diupayakan, pakai white clean, pakai ini, pakai itu, pakai sabun, masih ada kelihatan najisnya, asalkan baunya sudah hilang, rasanya sudah tidak ada, warnanya masih ada, dimaafkan. Apa? Misalnya darah, kena darah noda di baju, udah direndam 3 hari 3 malam, dikucek, dibilas, masukin ke mesin cuci, dikeringin lagi, masih nempel juga. Udah kita segala macam, masih nempel darahnya. Kita cium, udah nggak bau amis, maka itu dimaafkan. Gitu. Kalau hanya dari sisi warna. Kalau dari sisi bau gimana, Pak Ustadz? Dari sisi bau, asal udah effort, sudah diupayakan, dan memang itu pekat, tidak bisa hilang. Contoh, bapak-bapak semalam makan jengkol, subuh kencingnya kagak di lubang kloset, ngampar-ngamparan di situ, marah-marah dong bininya. Kok makan jengkol sembarangan gitu. Udah disiram mah semalam, habis kali 3 ember. Tapi karena makan jengkolnya sebaskom, makan petainya 3 papan, baunya nggak hilang-hilang, betul nggak Pak? Nah, udah kita upayakan, udah kita siram sedaya upaya, tapi baunya masih ada, maka dimaafkan. Yang penting disiram bener. Kecuali dia habis kencing disiram, udah diupayakan. Saya juga kan kadang-kadang makan jengkol, ya kan pete, bau ya, benar nggak? Itu kita upayakan dengan sudah upaya, tapi masih berbau. Baik, kata ulama, kalau berbicaranya dimaafkan. Nah, seperti itu. Itu namanya najis aini, najis hukmi, gitu ya. Terus mana lagi? Wal kalbiyatu bi ghusliha sama. Nah, kalau anjing dan babi itu dibasuh 7 kali oleh salah satunya dengan tanah. Saya mau tanya sama bapak-bapak ibu-ibu di sini, itu boleh nggak diganti? Misalnya nggak usah pakai tanah, misalnya pakai deterjen, sabun dan sejenisnya, boleh apa enggak? Sekarang begini, itu boleh? Nggak boleh. Sebetulnya tidak mesti pada najis. Kan yang bikin najis itu gini, jadi ulama berbeda pendapat. Nah, bahwa anjing dan babi itu hanya mazhab Syafi'i yang bilang bahwa dia najis mughaladzah. Ingatin tuh, 3 mazhab, apalagi Abu Hanifah, dia merah anjing. Dia najisnya tidak kategori najis berat. Imam Malik, Imam Hambal itu cukup hanya dibersihkan kali mahal atau dapat. Jadi yang mengatakan dia berat di dalam membersihkan najis anjing adalah cuma mazhab Imam Syafi'i. Najisnya itu adalah pada wulu atau wilagul kalbi, pada jilatan anjing. Dan najisnya bukan pada zat, kata Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i pada zat, yaitu pada jilatannya. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, selain jilatan adalah yang rutubah, yang basah pada anjing dan babi. Apalagi dimakan. Terus bagaimana contohnya? Nah, kalau anjing jilatin piring,
misalnya bapak naruh piring di luar. Kalau kucing kan nggak najis, ya kan? Hidang merah kucing, udah pelit lagi tulang mulu, meng kucing. Nah dikasih tulangnya di dalam piring dimakan, jilat-jilat tuh sama kucing, najis nggak? Nah sekarang taruh di luar begitu aja, anjing datang, terus dijilatin di piringnya, berarti kan najis tuh. Nah atau bapak dijilat, ngapain nggak jilat ya kalau bapak merah anjing, digigit soalnya anjing herder, anjing komplek. Nah, terus keringat, nah itu juga termasuk. Bahkan di dalam kitab Kasyifatus saja dan yang lainnya, sebagian adalah dari asapnya anjing dan babi. Asap Pak Ustaz, begini ceritanya. Deskripsi begini. Kalau anjingnya itu berkeringat, dipegang najis. Anjingnya basah, habis dimandiin kali, kan dia begitu-gitu tuh. Nah, airnya kemana-mana, nah itu najis tuh. Kata qaul pendapat Imam Syafi'i, Mughal Azhar ya. Nah kalau asap bagaimana? Bapak main ke Tangerang kan banyak Cina Benteng. Iya, nah kebetulan momen-momen Natal nih ya kan, liburan dong, main ke sana. Ya, orang roti yang anggur kan gitu misalnya, bapak main ke sana, apa? Dia nyate, ya kan? Nah selesai aja, nah, bapak tetangga saudara, sampai asap kemana-mana. Nah bapak tanya dong, enak banget tuh, masak apaan? Nyate apa? Kata dia, sate anjing gitu. Atau sate babi misalnya Ustaz, kan misalnya terjadi. Ternyata asapnya sampai ke baju, kita pakai. Nah itu nggak perlu pakai tanah, cukup hilangkan tapi dipisahin. Ya tidak perlu sampai dari sumber atau dipisahin, cukup dicuci sampai hilang bau, rasa dan warna. Jadi asapnya juga termasuk najis. Asap, ya kan bapak kalau main sate kan, kalau tidur ada kan baju bau, ya, rokok aja bau kalau katanya. Nah jadi najis tuh kalau dia kambing dan kambing, anjing dan babi. Nah kan gitu ya. Jadi kalau selain madzhab Imam Syafi'i, dia biasa aja yang keras itu madzhab kita. Imam Syafi'i kita ajarin pakai 7 kali tanah. Hadisnya riwayat Tirmidzi bahwasanya dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Menurut mazhab yang lain itu hadis bermasalah. Yang kedua tidak ada masalah, namun caranya apakah ini ta'akuli atau ta'abudi? Wah bingung nih beratnya. Jadi kalau hadis itu dimaknai ta'akuli yang diakalkan, maknanya itu si najis anjing dan babi yang digunakan dengan tanah, dia boleh diganti dengan selain tanah. Jadi medianya tanah gitu. Ini analoginya begitu. Sekarang kalau dia ta'abudi, maka dari sananya udah jangan banyak cincong. Pokoknya ini bersifat ibadah, pakem nggak boleh nanya. Itu namanya ta'abudi. Kalau ta'abudi bisa diakalkan dengan kias dan sebagainya. Ini biasanya Imam Syafi'i itu selalu dia ta'abudi kebanyakan. Contoh misalnya gini, Imam Abu Hanifah itu membolehkan zakat fitrah diganti pakai duit. Ya, namanya daf'ul qimah. Sedangkan pada Imam Syafi'i nggak boleh. Kenapa? Zakat baik mal maupun fitrah tidak bisa diganti dengan apapun kecuali dengan qudul bilad, dengan kebutuhan pokok yang di status tersebut, nggak mesti. Jadi kiasnya dia gandum, kurma boleh, karena makan orang Arab itu. Jadi di sini boleh pakai beras, tapi nggak boleh pakai duit. Kenapa? Pokoknya Nabi zakat fitrah pakai kebutuhan pokok, bukan pakai apa yang dibayar pakai emas ataupun pakai perak ataupun pakai uang, pakai dolar gitu. Kalau sekarang nggak boleh, karena kenapa? Zakat fitrah dari sananya pakai kebutuhan pokok, nggak bisa diganti. Itu namanya ta'abudi. Sekarang begini, ibu-ibu kan kentut, ya kan batal. Kenapa yang dibasuh muka bukan pantat? Bapak-bapak kalau batal wudu, bapak-bapak kalau keluar angin, Pak, yang malu wajah apa pantat? Oh nggak bisa dihitungin, dari sananya begitu.
Kenapa kalau lagi sholat bis wudu Bapak tahu istilahnya mengusap sepatu, tahu nggak? Ya. Ini deh ta'abudi amal lagi ya contohnya. Gini. Sholat zuhur berapa rakaat? 4, maghrib 3, asar 4, subuh 2. Kenapa bilangan tersebut berbeda-beda? Atau yang aliran sini bilang karena kalau sholat subuh, kalau sholat maghrib itu orang pada capek jadi 3. Kalau isya ya orang leluas jadi 4. Loh, kenapa subuh 2? Istirahatnya banyak. Ya, nggak bisa diakalkan. Kenapa? Namanya tauqifiyah namanya. Pakemnya dari sana begitu, nggak bisa diganggu gugat. Udah nggak usah banyak nanya, dulu 4, udah alokasi 4. Kenapa sih bulan Ramadan kok sebulan? Kenapa kita puasa 2 bulan? Nanya ada aja, kayak rajin aja nanya begitu puasa. Ya udah, biasanya begitu. Kenapa sih zakat fitrah mesti 3,5 liter gitu, atau ukuran sok gantung? Kenapa sih kagak sekakus gitu hitungannya? Kenapa enggak 10 kilo gitu? Kenapa mesti 3,5 liter atau 2,7 kilogram? Nah itu kan namanya diakal-akalin. Udah dari sananya begitu, dia begitu. Nabi SAW melakukan seperti itu. Kenapa rukuk begini? Kenapa sujud begini? Paling bisa diambil cuma hikmah, tapi tidak bisa ini kenapa begini. Nah, berarti pertanyaan saya lagi kembali, apakah najis anjing diganti, dicuci dengan salah satu dengan tanah, ini ta'akudi atau ta'abudi? Ayo, kalau langsung aja dah pasti bosan lama nanya saya nggak ngerti. Kalau selain pada Imam Syafi'i boleh diganti pakai selain tanah, yang penting cuci nggak perlu 7 kali gitu. Tapi jangan dipakai kalau bingung, kalau kagak ngerti amat udah lagi di sini nggak ada anjing misal. Tapi kalau misalnya saya megang di mana Pak Ustaz, nah baru kita lakukan seperti ini. Simpelnya begini deh, kalau memang itu adalah bersifat najisnya itu adalah bisa diganti atau tidak, ya, nah itu bukan pada persepsi seperti itu. Artinya tanah itu hanya media dan udah dari Nabi seperti itu, lakukanlah dengan tanah. Sekalipun kata Imam Nawawi dan lain-lain, media tersebut lebih kuat membersihkannya daripada tanah. Misal diganti aja tanah sama Coca-Cola. Katanya sih Coca-Cola taruh aja paku di gelas, masukin Coca-Cola, karatnya hilang. Taruh aja tanah di situ. Di mana? Di karatnya paku. Hilang nggak kira-kira? Belum tentu. Mana lebih kuat, Coca-Cola apakah tanah? Misalnya, kenapa mesti dicuci pakai tanah? Kenapa nggak pakai spiritus, bensin, pertalite dan sebagainya? Kalau digigit, kenapa nggak pakai alkohol? Apakah cukup etanol bisa menghilangkan rabies pada anjing? Bapak Ibu, dulu nggak ada istilah kena rabies sama enggak. Namun dari soalnya udah begitu, masa iya? Sekarang begini, kenapa anjing sama babi haram? Tak boleh apa tak boleh? Bisa diakalkan. Berarti kalau bisa diakalkan karena najisnya babi adalah karena mengandung cacing pita. Karena anjing itu mengandung rabies, makanya najis. Bapak Ibu, saya tanya, emangnya Nabi dulu punya laboratorium, teleskop dan sebagainya? Nabi itu ummi, gak buta huruf, Nabi itu gak bisa baca. Bersifat wahyu, hurimat alaikumul maitatu wa damu wal munhitir, itu turun Nabi nggak bisa baca tulis. Masa dibilang kena cacing pita? Dari mana tahunya? Nggak ada laboratorium. Dulu cuma percaya, oh dah ini haram, ini najis, begitu saja. Jadi kalau sekarang diakalin, mohon maaf, babi disembelih baca bismillah. Misal, karena babinya katanya belum disunat, ya udah babi kita sunat dulu biar dia jadi halal. Jamaah saya begitu, Ustaz, kan bisa aja biar halal babinya kita sunat. Ada aja dia. Walaupun dengan cara apapun bisa.
Tapi mengenai cacing pita gampang, apa? Cuci, rebus saja sampai lama 500 derajat kayak apa kayak hilang tuh cacing pita. Sekarang aja dinas kesehatan kalau kurban datang dia periksain tuh hatinya, diperiksain biar di sini periksain gitu ada cacing apa enggak, di sapi aja ada. Jadi sekali lagi najisnya babi yang mancing itu bukan karena sifat ta'akuli tapi ta'abudi. Setuju nggak? Ya terserah, ini kan kita istihad, ulama aja berdebat. Kalau saya bilang ya udah, ya wis kalau begitu caranya berarti anjing dan babi najis. Mughaladzah Imam Syafi'i karena dia ta'abudi dari sananya begitu. Nggak bisa kita kotak-katik bahwa itu adalah begini. Tapi ulama dengan perspektif yang luas berkata bahwa tidak mesti pakai tanah. Tapi kita baca Syafi'i tetap menggunakan tanah. Sunnahnya, nah ini caranya gimana? Caranya jangan perdebatan mulu. Baik, kan kita dipegang atau dijilat di sini misalnya. Terus bagaimana? Sunnahnya yang utama itu ambil tanah, hilangkan dulu najis ainnya. Najis ainnya boleh pakai tisu boleh. Ini kan di sini dijilat, tapi udah kering bos lah. Kalau saya pikir tadi makan dagingnya daging babi gimana dong, ya kan misalnya. Ingat kalau memang itu adalah babi dipegang basah berarti najis. Kalau dia enggak ya udah oke kata mesti pakai tanah nih, dijilat di sini. Oke, udah kering bos lah, gimana? Ambil cuci dibarengi dengan tanah. Kalau mau pakai tanah ambil lumpur, boleh debu, lumpur apa hilangkan gitu. Yang pertama kali dibarengi dengan air, nanti basuh beres sampai 6 kali. Nanti di sela-sela boleh terakhir, boleh di sela-sela yang 6 kali itu kan 7 salah satu dengan tanah. Nah berarti di tengah-tengahnya baru pakai tanah lagi, jadi tanahnya 2 kali. Tapi yang bagus pertama kali dibarengi pakai apa? Pakai tanah dulu. Tapi enggak juga nggak apa-apa, soalnya hilangin pakai sabun, ya kan? Cuci pakai sabun, bilas sekali sampai 7 kali. Salah satunya dari yang boleh yang kedua kali, boleh yang ketiga, boleh yang keempat, boleh yang kelima pakai tanah begitu. Tapi awas, karena itu adalah najis bersifat cipratan, nanti dia kemana-mana lagi najisnya. Jadi jangan di keran dibuka gede dah. Nanti kamu pas ketika di ini nyiprat kemana-mana, ke baju kamu semua jadi najis dong. Jadi mesti hati-hati. Ya, itu mengenai najis anjing. Tapi ulama dulu banyak yang nyaranin, Abu Yazid Al-Bustami misalnya. Ya kan berkawan nih Pak. Ya apa berkawan gitu karena bagi mereka itu kan ikhtilaf ya seperti itu. Tapi kalau ada sapi tetap dia najis. Tapi bukan misalnya kita nggak berteman dengan najis, khawatirnya adalah kita dijilat dan sebagainya. Nah, kalau kita main misalnya ke rumah non muslim atau siapalah, ternyata di rumahnya ada anjing. Di rumahnya ada anjing. Kan kita duduk di sofa tuh. Gimana Pak Ustadz? Saya takutnya anjing di situ bagaimana? Ya selama kamu tidak lihat atau tidak terlihat, ya udah apapun duduk aja. La tas'al mau bangun, jangan kamu nanya apa yang kamu nggak tahu. Begitu. Tapi kalau kita sambil minum gimana? Ya kalau minumnya air mineral, ya nggak botolan, ya minum aja. Kalau di sini ya, kalau kamu ragu, yuk khuzubil ahwat, ya kamu tinggalin. Takutnya kan dia bekas apa gitu ya, piring makan kayak gitu. Kalau kamu nggak lihat, gimana? Kemana ada nanya? Lucu juga dalam sini dalam ngaji di daerah Kreo. Jadi begini, tadi Ustaz jelasin mengenai najis anjing dan babi. Ya, saya semalam habis nginjek kotoran. Nah, saya pikir mau kotoran kucing kali ya. Ya saya cuci aja seperti biasa. Tapi nggak pakai sendal sebelum itu. Ya nggak tahu mau nginjek. Besoknya saya cerita sama teman saya, kata dia, wah itu bukannya kucing, itu tai anjing itu. Tahu dari mana? Nah, kan si Anu merah anjing. Kata dia, oh berarti apakah saya harus basuh 7 kali atau enggak?
kan nggak ketahuan itu najisnya apa. Jadi kalau kamu nggak tahu masa dipikirin, kali aja kucing emang di situ di BAB-nya. Emang kamu tahu teksturnya, tinjaknya anjing sama kucing? Tahu Pak Ustaz dari mananya? Ya dari bentuknya. Kalau begitu. Tapi kalau kamu betul itu anjing, berarti najisnya berbeda. Nah, tapi kalau kata ulama itu bukan maksud mughaladhah, tetap najisnya pada kotoran. Karena yang dimaksud pada najis yang mughaladhah itu adalah pada jilatannya. Nah, gitu. Seperti itu. Ya udah kalau emang itu kamu yakini bukan najis anjing, ya udah anggap aja kucing. Gitu ya. Wal muzilatul ini wa in ta'addadat wahidatun. Nah, tapi sebetulnya kalau satu kali itu bisa bersih, hilang aininya, tapi tetap pada prakteknya kita 7 kali. Gitu, tetap yakin ini 5 kali 3 kali udah bersih, nggak bisa, mesti harus 7. Itu udah pakem, udah dari sananya seperti itu. Nah, wa istaratu urudul ma'in kana qalilan, tetap dialiri air sekalipun airnya sedikit, tapi untuk menghilangkan najis aininya. Nggak bisa cuma pakai tisu, pakai apapun, harus pakai air sekalipun airnya sedikit. Kalau memang itu nggak boros atau air cuma pas-pasan, ya udah cukup dialiri secara dikit aja itu airnya ya. Itu mengenai tentang najis ya. Lanjut, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Saya pikir bapak-bapak ibu-ibu sudah pada paham mengenai tentang najis. Saya juga perlu jelaskan muhafafah, mutawassithah, mughaladhah. Ya, cuma kalau najis mutawassithah, muhafafah dibersihinnya diapain? Birasil ma'i, dengan cara diperciki air, tapi tetap dihilangin air najisnya dulu. Nah, mana kotoran kencing bayinya dulu dibersihin, baru diperciki air. Kalau mutawassithah, maka wajib dihilangkan air najisnya dan hukumnya. Gitu. Kalau mutawassithah seperti air kencing, nanah, darah dan sebagainya, itu namanya mutawassithah. Udah pada paham ya? Maka ini tadi mughaladhah. Lanjut, faslun wa min syurutis sholati, dan di antara syarat-syarat sholat apalagi istiqbalul qiblat, yaitu menghadap kiblat. Bapak Ibu, menghadap kiblat menurut Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalahnya, ketika beliau mensyarahi tentang bawali wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Kata beliau, dideteksi dengan 2 kalau kita masalah menghadap kiblat. Apa? Pertama, yaitu dengan haqqul yakin. Kedua, ainul yakin. Yang pertama dulu, ainul yakin, dengan mata telanjang kita tahu bahwa itu Ka'bah kelihatan, Masjidil Haram Ka'bah. Yang kedua, dia nggak lihat Ka'bah, tapi kan karena menjadi syarat menghadap kiblat bagaimana? Udah hakul yakin aja, yaitu dengan sisi bangunan atau apapun, atau jihad sisi-sisi kiblat. Sisi Bapak sholat di Masjidil Haram di Mekah, karena Ka'bahnya kelihatan, nggak boleh mencong, harus jihadnya menghadap mana? Sisi bapak kemana? Ibu menghadap Ka'bah. Makanya dia kan begitu mutar, ya, menghadap sana. Harus menghadap mana? Seperti pusaran air. Nah, menghadap Ka'bah. Yang jadi patokan adalah sodrun, dadanya, bukan pala, bukan kaki. Sekarang begini, kalau misalnya Ka'bahnya di atas, ya, dianya di bawah gimana? Nah, contoh, kan Masjidil Haram lantai 1, lantai 2. Sholat tadi ya, atau tukang ngebor air atau apa, tukang ledang di sana, karena dia di bawah di parkiran, dia sholat, Ka'bahnya di sana.
Terus sholatnya gimana? Kan Ka'bahnya di atas. Apa dia begini? Misalnya, Ka'bahnya di atas. Oh, begitu. Ya tetap saja ke sana. Yang dilihat apanya? Lihat sisinya ke sana. Sekarang Bapak sholat di Masjidil Haram lantai 4, Ka'bahnya di bawah. Ya. Terus Bapak gimana? Apa mesti didoyongin badannya? Harus tidak. Tetap jihadnya itu Ka'bahnya di sana, berarti kita tetap dadanya yang menghadap ke sana. Kalau sholat kita kepalanya masih goyang itu masih sah. Yang penting jangan dada. Kalau dada itu tidak boleh. Dia menghadap ke sana. Dan itu ainul yakin mesti kelihatan. Pertanyaan kedua, Pak Ustaz, kita nggak kelihatan jauh. Jauhnya bukan lagi antara daerah Saudi, di luar Saudi, lintas benua lagi. Masjidil Haram adanya di Saudi, kita sholatnya di Al-Mudasir, di Tangerang, Ciledug, kan jauh. Madep mana ini? Madep sana. Berarti yakin nggak di sana itu Ka'bah? Yakin? Berarti dengan cara apa dia bisa meyakini bahwa di sana itu? Aku yakinnya. Jawab. Dengan cara ijtihad. Pak Haji Luki udah sebagai DKM mengupayakan, wah sore-sore lihat matahari katanya tanggal berapa waktu itu pas ke sana, ya kan? Pakai kompasnya juga kompas AI, Google, kompas dari nelayan, video semua biar mana yang jelas. Udah diupayakan, emang seperti ini bentuk daripada menghadap kiblatnya, ya kan, seperti ini. Jangan ragu lagi, udah ainul yakin, tahu dari mana. Ya sudah, dengan ijtihad, baik dengan bintang, kompas, alat untuk mengetahui namanya adalah bukan Ka'bah tapi kiblat. Nanti ketika dia talafuz biniat bukan mustaqbilal Ka'bah tapi mustaqbilal kiblat. Tapi ketika Bapak Ibu sholat di Masjidil Haram kelihatan Ka'bahnya, jangan pakai kiblat, nampaknya Ka'bah. Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal Ka'bah karena kelihatan Ka'bah. Kalau di sini mustaqbilal kiblat. Kiblat yang dituju bukan Ka'bah, Ka'bahnya nggak kelihatan. Begitu, makanya jangan udah di sini, jangan dimencong-mencongin. Mohon maaf ya, ini kan sejadah udah begini, udah setelan ya, udah begini, jangan dimencong-mencongin. Ini kan saya udah begini, maaf ya, nih, kan ini udah mencong udah begini. Ada orang sholat dimencongin lagi Pak, ntar ke Manchester, takutnya mencong dikit beda tuh, Manchester United soalnya. Iya, mencong gini, kan itu udah setelannya begini nih. Ada orang sholat Pak di kampung saya Pak, dia mentang-mentang pokoknya kalau di Indonesia sholat kanan aja ada mencongnya, gitu, mencongin kanan. Jadi sholat di masjid tetap aja, udah masjid udah diukur udah segitu, dimencongin lagi. Takutnya ke stadion Santiago Bernabeu, Real Madrid begitu. Takutnya ya udah gak usah dimencong-mencongin Bapak, ini aja yakin ada di sini begitu. Jadi kalau sholat udah begini dia mencong sendiri gitu, kayaknya udah yakin, gak usah, udah ainul yakinnya seperti itu ya, dengan hakul yakinnya seperti itu. Baik, Ustaz mau nanya ya, kalau kita nggak yakin bagaimana? Contoh di hotel, di pantai, daerah-daerah baru yang kita tidak tahu arah kiblatnya di mana, terus kita pakai apa? Wajib upaya dan usaha untuk mencari dan bertanya. Bertanya pada siapa? Yang siqatan wa udulan. Nah ini yang siqo, yang adil orangnya. Bapak di hotel, nggak tahu arah kiblat, maklum norak, bukan hotel. Padahal lu kalau ke hotel ada di dalam hijau, karena lu udah hotel sih, ya kan? Norak, tanya penting servis, ya katanya orang udah ke hotel lagi gitu.
lihat dulu. Ada dah hotel sekarang, betul Pak? Ya, iya dia nggak pernah hotel. Kan sering-sering Pak, oh iya tahu. Dia nggak tahu, nggak ada. Ayo udah. Nanya ke siapa? Handphone jadul. Keluar, tanyalah sama OB, kiblat kemana? Kata yang OB, lu Islam bukan? Islam. Sholat sering di mana? Ya di dalam sini, di sana. Ada apa Pak? Kiblat mana? Ah, tuh sana, tuh madep jendela Pak. Oh tuh, penthouse. Madep sana Pak. Oh iya, udah itu ya, yakin. Ternyata setelah kita telusuri, itu karena sholat Johor nggak kelihatan, pas asar, oh iya. Ternyata matahari buruk terbenamnya ke arah kelihatan ke sana. Oh ya sudah yakini aja. Itulah yang benar. Sekarang udah ada kok, ya kan? Handphone pakai apa namanya? Kompas, Finder, Azan atau foto aplikasi, udah tinggal madep sana. Yakini itu. Harus usaha dulu, bapak kalau mau usaha. Gitu. Namanya jadinya jihad atau sisi. Jadi bukan lagi menghadap, cuma harusnya memang menghadap kiblat. Kiblat itu ya itu tadi Ka'bah tadi. Nah ya, Ustaz, kalau misalnya kita salah dalam beristihad bagaimana? Apakah wajib diulang sholatnya? Enggak. Kalau udah ya yakin, sebagian ulama diulang. Apalagi Imam Ghazali, karena kenapa? Menghadap kiblat kata beliau bukan lagi menjadi syarat sahnya sholat, bahkan menjadi fardu daripada sholat. Gitu katanya, menghadap kiblat. Tapi kalau kita nganggap ulama yang lain kayak Imam Nawawi dan lain-lain, nggak perlu diulang. Ibu sholat di hotel atau di rumah teman baru sana, begitu beres sholat, keluar lihat temennya, loh kok kamu baru sana? Tanya aja lu si Mirna, dia kan punya rumah ini. Oh, mau benar dia. Nah tapi kalau dia nggak beristihad, maka wajib diulang. Paham? Misal nanyalah, dong ada orang di rumah, ada mungkin di rumahnya nyewa villa atau apa gitu ya. Nah, mana ya misalnya udah berusaha supaya daya ada tukangnya apa? Alpukat. Ya dibilang alpukat, bang, supaya dia beli kali alpukatnya. Mana sholat? Kamu tuh ya sholat, datang nah dia tuh sholat beres, udah itu, nah iya, datang yang punya villa, tukang potong rumput, dia sholat ada di sana Pak, mau sholat ke sana Pak, lain kali itu. Oh berarti dia sudah kepada orang yang tidak sikoh, maka dalam ini diulang. Gitu. Tapi kalau dia udah yakin bersiko ternyata salah, maka istihadnya tetap boleh dan itu tidak diulang. Begitu. Pak Ustadz nanya lagi dong, banyak nih Pak, cuma segini doang. Kalau di kereta, di pesawat, di kendaraan, bagaimana? Enggak usah dipikirin, sholatlah sesuai dengan arah kendaraannya. Sebab repot Pak, naik kereta Jakarta Surabaya, sholat di kereta, itu kereta sholat bapak sana, kiblatnya sana, enggak kan? Ikutin aja arahnya. Tapi kalau awalnya bisa disetting dia menghadap kiblat dulu, selebihnya terserah. Contoh nelayan sholat di perahu, dia tahu kiblat ke sana, dia sholat Allah. Seiring jalan satu rakaat airnya bergoyang, goyang. Apa dia mesti balikin lagi? Tahu itu belum nggak usah jadi mabok laut. Cukup aja biar arahnya kemana terserah, bebas namanya. Gitu ya. Itu mengenai menghadap kiblat. Jadi nggak usah pikirin kalau dia mana sholatlah dia. Di pesawat nih, kata pramugari, attention. Sudah waktu sholat telah tiba. Udah sholat aja menghadap pilot, berarti mustaqbilal pilot. Ya habis kita menghadap pilot kan pesawat pilot gitu ya. Terus wadkhulul waktu, masuk waktu. Jadi sholat nggak boleh kalau belum masuk waktu, walaupun 1 menit atau 6 menit, walaupun masuk apa mazmun
ragu-ragu, dugaan, nggak boleh, mesti yakin, mesti ya yakin. Contoh masuk, ragu-ragu gimana? Dia sholat, kayaknya udah masuk tuh maghrib, masih menduga-duga, maka lewati aja sampai setengah menit atau 1 menit baru. Tapi melalui azan gimana? Nah, kalau si berkumandang azan sudah jelas, berarti dia yakin Allah Akbar. Masih azan gimana? Berarti sudah masuk waktu. Ibu mau nanya, Ustaz, saya kan mau sholat zuhur di hari Jumat, apakah saya harus menunggu bapak keluar Jumat baru saya sholat zuhur? Ya kagak ibu-ibu, masuknya waktu zuhur bukan orang pulang Jumat. Jadi masuknya waktu sholat ya berdasarkan waktu sholat. Jadi kalau di sini masih khutbah Jumat, ibu-ibu pengen berangkat ke pasar supaya ngejar waktu, sedangkan Jumatan belum kelar, ibu nggak sholat zuhur, mau ngapain? Sholat aja, kalau udah masuk itu mah ustaz ceramah, kan udah zuhur udah azan pertama atau kedua, jadi sholat. Ini ada di kampung saya, dia nggak sholat pagi, tunggu orang Jumatan pulang baru dia sholat zuhur. Nggak masuknya waktunya bukan Jumat, itu khotib bukan waktunya, ya udah masuk zuhur sholat lah gitu. Walaupun sebentar nggak boleh. Kalau duha, waktu duha, tahajud semua ada waktunya. Waktu sholat tarawih ada waktunya dan sebagainya. Gitu masuk waktu. Kecuali dia dalam satu rangkaian malam, maka tetap mesti yang wajibnya dulu baru yang sunnah. Kalau siang berarti yang wajib dulu baru yang sunnah. Contoh, tidak sah sholat tarawih baru sholat isya, harus isya dulu baru sholat, karena udah masuk waktu malam. Betul, tapi dia melompati yang wajib dulu, karena kaidahnya begitu. Dia datang ke masjid ke sini pagi kopi, telat, mungkin sahur bukannya kekenyangan kali, datang ke sini, Pak Ustadznya udah imam terawih, aduh saya belum sholat isya lagi, ikut aja dia terawih, ntar isyanya kelar. Tidak boleh, harus terawih sholat isya dulu baru kemudian tarawih. Gimana? Jamaah aja ikut dia imamnya terawih, makmumnya isya gitu, terus kurang berapa tinggal dibalas. Nah, secara masbuk seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Kita boleh nggak pakai dua mazhab, misalkan kadang kita pakai Syafi'i, kadang kita pakai Hambali? Nggak boleh, namanya talfek. Nggak boleh, kecuali kalau tidak dalam perspektif ibadah masih diperbolehkan. Takutnya begini Bu, takutnya ibu memudahkan, ngegampangin di dalam urusan agama. Misalnya enak banget, misalnya wudu pembatalannya Hanafi, sholatnya Syafi'i, enak dicolek lagi kagak batal lagi. Takutnya nanti ngegampangin. Misalnya gini, anjing kalau kita pakai aja lah mazhab ini. Kenapa? Kalau ini nggak sampai mughaladz, Syafi'i mughaladz gitu. Wah, kalau kita misalnya urusan haji kayaknya pakai Syafi'i aja nih urusan begini, sedangkan yang Maliki kita pakai ininya nggak boleh. Takutnya memudahkan satu mazhab. Kalau kita misalnya dalam keadaan darurat gimana? Namanya dirapel dalam satu paket. Misal kalau kita dalam posisi kita seperti haji misalnya yang takut dicolek dan semuanya, maka ustadz itu wajib mengajari yaitu dalam satu paket. Gimana caranya? Berarti wudhu dan pembatalannya pakai Abu Hanifah, sholatnya juga pakai mazhab Abu Hanifah atau mazhab Imam Malik gitu. Jadi nggak boleh pembatalan wudhunya pakai wudhu Abu Hanifah, pembatalannya atau wudhunya Imam Syafi'i, pembatalannya Abu Hanifah, nggak boleh, mesti satu paket. Nah, gitu supaya tidak terjadi memudahkan di dalam urusan beragama gitu Bu. Jadi satu aja lah gitu. Dan bagi orang awam seperti ibu, saya dan semua taklid aja mau ulama supaya biar jelas dan kita juga tidak terjatuh dalam kerusakan di dalam beragama. Karena sekarang ini ada model Bu, orang yang tidak mau bermazhab gitu kan, kebalikan dari ibu. Atau bermazhab macam-macam, ambil aja mana aja, nyomot, emangnya apa? Itu nantinya beragama jadi hancur karena tidak ada dasar patokan kayak gitu.
Jelas Bu? Udah cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najis tadi Ustaz, misalnya celana kita kan kena najis, itu kalau cuci pakai mesin, Najis apa tuh? ya biasanya air seni lah. Oke. Nah, kalau nyuci kan kadang-kadang tinggal lupa, masuk aja dalam mesin cuci. Apakah itu sudah termasuk bersih? Kan tadi katanya mesti diambil dengan pakai air bersih. Ya. Jadi Pak, jadi kata Pak Haji, bagaimana kalau kita celana kotor terus masuk mesin cuci? Bukan masalah mesin cuci, tapi caranya yang salah. Bukan masalah mesin cucinya. Jadi dipisahin dulu yang kira-kira yang najis nih, berpotensi najis, seperti pakaian anak kan gitu ya. Dipisahin. Nah, baru kemudian pakaian-pakaian yang luar, selain yang pilihan warna, pilih juga yang najis atau yang enggaknya Pak Haji. Nah, nanti kalau udah terlanjur bagaimana? Ya sudah, aliri aja air sampai betul-betul hilang. Misalnya kan saya tidak rekomendasi mesin cuci yang mana dia air dalam dan gilingan satu paket gitu ya. Saya nggak sebutin merek sih. Itu enggak, yang enak itu memang 2 tabung. Ya, satu buat menggiling, terus kita bilas sendiri kan, ataupun tuang air, kemudian baru ke pengering. Itu yang paling enak idealnya. Saya kalau nyuci walaupun ada gilingan seperti itu, saya tetap pakai manual. Maksudnya begini, tetap digiling, turun jatuhin ke bak, terus air mengalir. Kalau malas di situ aja sambil berdiri. Kan setelah nyuci beres 7-10 menit, buang airnya dong. Alirin lagi air yang baru, bilas di situ. Bilas. Proses bilas masukin ke pengering. Jadi sambil bilas di situ. Kalau misalnya nyuci, buang air, masuk air baru, ya selama itu yakin bersih, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau udah najis, otomatis semuanya kena najis dalam satu gilingan itu. Misal, ini modelnya nih, Pak Haji masukin celana tadi najis ke dalam itu mesin cuci, semua baju kan gitu, buang air, masuk air baru, giling lagi buat bilas, itu pasti masih ada najisnya, masih ada nggak? Karena airnya mukhtalaf, campur dengan yang lain, gitu. Jadi kesalahan saya memang harus cuci satu persatu. Kalau ibu mau capek, kalau ibu pengen satu persatu itu lebih ideal. Satu-satu dicuci, masukin ke pengering. Jangan buang air, bikin air baru, giling lagi, bilas. Itu muter-muter aja di situ. Seperti itu. Ya Mas Haji ya. Jadi kalau bisa, kalau itu yakin najis, hilangkan dulu najisnya baru masukin ke pengering. Atau baru dicuci, gitu, dipisah. Ya, sudah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alhamdulillahi lil abdi zil qururi wal fardi fil umuri wa maqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-adil kirami wa sahbika nujumi fi qurwatil marami lil urbi wal ajami ya rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala lada ashrafna fatub alayna tawbah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا
ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله يرضى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه عداد طعس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika. Terima kasih kepada jemaah yang telah mendengar musibah ini dan Allah yang berkati.